Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di studio RRI pada hari ini dengan keadaan sehat wa'alfiat. Tak lupa juga kita haturkan salawat beserta salam kepada Nabi Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang setia yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun berada dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Qadim yang hadir di studio, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1445 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui bersama saya Nyonya Rahman Afandi akan menemani pendengar kurang lebih 30 menit. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Qadim. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'i. Semoga yang hadir pada hari ini kita semua masih tetap semangat walaupun kita dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah puasa. Sudah hadir juga Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo SPD sebagai narasumber kita. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada serta ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Qadim yang ada di studio, topik yang akan kita bahas yaitu mensucikan hati dan jiwa menjaga kesucian di bulan Ramadan. Baik ibu-ibu, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu Nurul Jannah Al-Falah Qadim untuk bertanya langsung kepada Ustadz Teguh Joko Susilo SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiah singkatnya tentang mensucikan hati dan jiwa menjaga kesucian di bulan Ramadan. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tak lupa mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan ucapan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama di aula di gedung RRI Serui, dan di mana kita membersamai Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Qadim, cahayanya surga. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini hadir bersama kita baik ibu-ibu yang senior
maupun ibu-ibu yang junior. Kenapa kami katakan demikian? Alhamdulillahirabbil alamin, Majelis Taklim Nurul Jannah berdiri sampai sekarang ini eksis, baik yang purnawirawan maupun yang masih aktif. Mudah-mudahan, saya bertanya Ibu, semuanya baik yang senior maupun yang junior sehat semua? Alhamdulillah. Tetap semangat? Semangat. Puasa di hari keberapa? 11. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan semangat ini Ibu jamaah sekalian, berarti menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita nikmat yang tak terhingga nilainya. Salawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila kita mengikuti ajaran dan sunnah baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil akhir. Amin ya robbal. Pengantar risalah berbuka puasa di kesempatan sore hari ini, Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, mensucikan hati dan jiwa di bulan suci Ramadan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang telah saya sebutkan di awal tadi, dalam surat Al-Fajr ayat-ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka termasuklah kita sebagai hamba yang menyerahkan diri kepada Allah, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasannya setiap insan, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala apabila ingin dapat mensucikan diri, jiwa, hatinya, maka ia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mensucikan diri kita, ibu jamaah sekalian, serta para pendengar dimanapun Anda berada, ada 3 poin yang harus kita lakukan dan kita amalkan. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Poin pertama ini, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan tentunya yang wajib sebagaimana kita ketahui, salat 5 waktu jangan sampai kita lalaikan. Ibadah di bulan suci Ramadan diusahakan jangan sampai ditinggalkan. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Terlebih di malam bulan suci Ramadan, kita diperintahkan Allah melalui baginda Rasulullah di dalam hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat semata-mata mencari ridha Allah dan penuh keyakinan, maka dosa-dosa yang telah kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sampai saat ini apakah di malam hari kita masih tetap menjalankan surat tarawih, ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Kenapa kita menjalankan? Karena ini merupakan ajaran sunnah baginda Rasulullah yang mana telah diajarkan, diberikan kepada para sahabatnya, maka sampai saat ini kita dapat menjalankannya. Yang kedua, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, mensucikan jiwa dengan cara menunaikan zakat. Di dalam bulan suci Ramadan ada perintah untuk menunaikan zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah kita tunaikan, kita bayarkan kepada badan amil zakat yang ada di masjid maupun yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, melalui Basnas maupun melalui Lazis, lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Cara kita ini untuk menunaikan zakat agar hati, jiwa kita bersih, harta kita bersih dari segala keharaman yang telah diharamkan Allah. Jiwa kita, hati kita bersih dari segala noda dosa yang telah kita perbuat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta para pendengar dimanapun Anda berada. Yang terakhir, mensucikan diri menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muhasabah atau memperbaiki diri dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itulah istighfar yang mana apabila kita amalkan, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, bahwasannya setiap insan yang bernyawa, namanya manusia, pasti memiliki kesalahan dan dosa. Dengan Allah kita beristighfar, dengan sesama hamba Allah, sesama manusia kita memohon maaf. Mudah-mudahan dengan cara inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menunaikan zakat dan kita bermuasahabah atau mensucikan diri hati kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari segala apa yang dilarang Allah, seperti iri, dengki, sombong, takabur dan lain sebagainya yang menghalangi kita untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu jamaah sekalian, baik yang berada di studio RRI ini maupun kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, senantiasalah kita berusaha untuk mensucikan diri agar kiranya hati ini bersih, hati ini diberikan kesucian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kita kembali menghadap Allah dalam keadaan ridha dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita orang yang ahli ibadah, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ustadz sudah memberikan tausiah singkatnya. Semoga dapat menambah keilmuan kita dan bermanfaat buat kehidupan kita.
Baik ibu-ibu, sekarang sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu kenapa kita ditekankan dan harus membersihkan hati dan jiwa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta para pendengar dimanapun Anda berada. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syam di ayat yang ke-9 dan ke-10 yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugilah orang yang mengotori hatinya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan ibu jamaah sekalian, baik pendengar dimanapun Anda berada, buka di dalam surat Asy-Syam. Ada 2 ayat yang mengharuskan kita untuk mensucikan diri. Kenapa? Apabila kita mensucikan diri kita dari segala noda, dosa dan kesalahan, maka kita akan menjadi hamba yang beruntung. Begitu sebaliknya kita tidak mau mensucikan hati jiwa kita, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Rugi di dunia, lebih-lebih rugi di akhirat. Karena ibu jamaah sekalian, siapa hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan dan dosa? Kira-kira kalau ditanya, kita punya dosa kah tidak ibu? Pasti punya ya. Kita memiliki kesalahan kah tidak? Pasti kesalahan ada. Kecuali hamba Allah, yaitu para nabi-nabi Allah dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang telah dinobatkan, bahkan telah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa, dalam kesehariannya Rasulullah beristighfar 100 kali. Nah, timbul pertanyaan lagi, kira-kira kita istighfar berapa kali sehari semalam ibu? Berapa kali? Alhamdulillah, luar biasa, ada yang 70. Mungkin ada juga yang hanya 3 kali setelah sholat. Berarti kalau dikali 5 hanya 15 kali. Silahkan ditambahkan, bukan hanya di setelah sholat saja. Kita beristighfar di kala waktu sedang memasakkah, ya, sedang menyapukah, sedang menyuci dan lain sebagainya. Banyak cara untuk kita dapat mensucikan diri kita. Artinya kenapa kita harus mensucikan jiwa dan hati kita? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu bagaimana? Selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan keberuntungan oleh Allah, yaitu kita diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Laili izin bertanya Pak Ustadz, apa saja media dan sarana agar kita dapat membersihkan hati yang senantiasa diselimuti prasangka-prasangka yang tidak baik? Mohon izin, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Artinya sarana dan media apa agar kita dapat mensucikan diri, karena hati ini, jiwa ini ada kalanya berprasangka yang tidak baik kepada saudara kita. Pasti Bu ya, kadang ya. Mudah-mudahan tidak ada yang berada di sini. Amin. Media yang pertama Ibu jamaah sekalian, sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi, yang pertama adalah kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya ini, beribadah. Banyak sekali ibadah ya, terutama ibadah sholat. Karena kita tahu sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Yang kedua ibadah bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Kewajiban kita harus kita laksanakan karena pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui puasa atau tidak seorang hamba adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang ada di sini ada yang berhalangan tidak dapat melaksanakan ibadah puasa, tetapi hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Yang pertama, media sarana agar kita dapat mensucikan diri terhindar dari dosa dan noda, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi, muhasabah diri, memperbaiki diri, evaluasi diri kita masing-masing. Boleh jadi sebelum kita melaksanakan atau memasuki bulan suci Ramadan, mohon maaf kita hanya melaksanakan sholat wajib saja. Karena kita mengevaluasi diri kita, mosok di bulan suci Ramadan hanya yang wajib saja ya. Kita tambah ibadah sunnah yang lainnya. Setelah sholat atau ba'diyah atau qobliyah sholat tambahkan. Bahkan kita bersedekah, mengirim takjil di masjid-masjid, atau kita membaca Al-Quran. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta para pendengar dimanapun Anda berada, banyak sekali sarana, media agar dapat mensucikan diri, hati, jiwa kita sehingga terhindar dari kesalahan dan noda. Di antara yang saya sebutkan, kita terus beribadah kepada Allah, kita memperbaiki diri, dan kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Bu, sarana atau media yang dapat kita lakukan, dan mudah-mudahan hati-hati kita bersih, suci, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Sri, izin pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara agar jiwa dan hati kita senantiasa suci dan bersih? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita agar kiranya hati, jiwa kita suci dan bersih? Tentunya yang harus kita lakukan adalah menjaga iman kita. Alhamdulillah, nikmat yang tak terhingga nilainya yang terkadang kita lewatkan. Mungkin sehat, alhamdulillah kita diberikan sehat. Sempat, kita pun diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Yang terkadang kita lewatkan adalah nikmat iman dan Islam. Di antara kita, ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang sudah berislam sejak lahir. Ada pula ada saudara-saudara kita, para pendengar dimanapun Anda berada, yang diberikan keimanan, bahkan keislaman setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara kita agar dapat mensucikan diri, menjaga iman kita tersebut. Kalau iman sudah berada di dalam hati, baik lisan, ucapan, perbuatan harus seiring dan seirama. Mohon izin, mohon maaf, jangan hanya kita di lisan kita mengucapkan saya beriman, tapi mohon maaf perbuatan kita di luar dari keimanan. Lisan kita, hati kita mengimani, lisan dan hati sudah beriman,
tetapi perbuatan kita di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup kalau kita perbuatan kita baik tetapi kita tidak mengimani Allah, tidak sering mengucapkan kalimat tauhid tentang keimanan Allah. Semua itu harus beriringan antara lisan kita berucap, hati kita meyakini, dan ditekankan dengan perbuatan. Ini cara kita, ibu jamaah sekalian, menjaga iman kita. Dengan cara menjaga keimanan kita, fa insyaallah Allah yang membolak-balikkan hati kita, Allah yang menggerakkan hati kita, akan menjaga kita, akan merawat kita. Kalau kita mampu, bisa, dan berusaha untuk menjaga iman kita sampai di akhir hayat kita. Insya Allah bisa ibu ya. Kita usahakan semaksimal mungkin, sekemampuan kita. Karena hidup di dunia ini sangatlah singkat. Tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Boleh jadi di usia 30 tahun, di usia ke 35 tahun, 45 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tidak tahu. Karena semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita menjaga iman kita, maka di akhir hayat kita akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin masih ada, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Sumiati. Apakah ada doa yang harus kita panjatkan agar jiwa dan hati kita tenang Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu jamaah sekalian, Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Qadim, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita diberikan kesucian hati dan jiwa. Di antaranya, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah di dalam keimanan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, teguhkanlah hati kami. Sabbit qalbi ala dinik, di dalam agamaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, doa ini dipanjatkan oleh baginda Rasulullah dan telah diajarkan oleh seluruh umatnya. Bahkan Rasulullah di dalam doanya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaan. Sucikanlah jiwaku karena engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan, dan engkaulah wali dan penolong terhadap hamba-hambamu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mungkin belum tahu atau belum mengerti tentang doa Arabnya, silahkan kita berdoa menurut bahasa kita masing-masing ya. Yang bahasa Bugis silakan bahasa Bugis, yang Ambon mungkin ada bahasa Ambonnya, yang Jawa silakan bahasa Jawa, kalau sulit bahasa Nusantara, bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah kesucian jiwa hatiku agar kiranya engkau dapat membersihkan hati hambamu sehingga hati kami bersih dari noda dan dosa. Karena engkaulah sebaik-baik membersihkan jiwa dan sebaik-baik wali dan penolong hamba. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan
kita mampu dan dapat mengamalkan minimal setelah selesai sholat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, teguhkanlah hati kami ala dinik, di dalam agamaku. Demikian ibu jamaah sekalian muliakan Allah serta para pendengar dimanapun Anda berada, doa yang telah dipanjatkan oleh baginda Rasulullah mudah-mudahan kita mampu dan bisa mengamalkan, dan insya Allah kita akan disucikan hati kita, bersih dari segala noda dan dosa, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan nantinya kita akan dimasukkan ke dalam jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, demikianlah risalah berbuka puasa di RRI Serui. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini, namun sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Teguh Joko Susilo, SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar dimanapun Anda berada, kunci ibadah adalah doa. Setiap hamba Allah, apapun agamanya, akan senantiasa berharap dan memohon kepada Tuhannya. Terlebih kita saat ini sedang menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan, agar kiranya ibadah-ibadah kita diterima Allah dengan cara kita berdoa. Mudah-mudahan setiap langkah aktivitas, terlebih di kesempatan sore hari ini, kita mengikuti program yang sangat luar biasa, yang sangat mulia di sisi Allah, risalah menjelang berbuka puasa, mengingatkan seluruh umat hamba Allah Subhanahu wa taala agar kiranya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Marilah sengaja kita menengadahkan tangan dan menundukkan kepala sejenak, hati secara ikhlas, semata-mata hanya Allah yang kita mintai keridhaannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna wudhu'ana salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbiratana wa tahlilana wa siyamana fardi syahri Ramadan wa siyamana fardi syahri Ramadan wa qiyamana wa tilawatana al-Qur'an wa takhussu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah, berkahilah kehidupan kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami yang penuh dengan kesakinahan, mawadah, warahmah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami, cucu kami menjadi insan hamba yang soleh dan solehah. Berkahilah majlis-majlis taklim, terkhusus majlis taklim Nurul Jannah Al-Falah Qadim. Jadikanlah kami istiqomah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar sungguh datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di rumah dan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Al-Falah Kodim Serui dan Bapak Ustadz yang berkenan hadir pada acara hari ini, saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.